Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mereview ya secara singkat salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Judulnya Kitab Saksiyah Islamiyah, jilid yang pertama. Jadi memang kitab Syekh Taqi ini, kitab Saksiyah ini ditulis dalam 3 jilid ya. Nah, yang akan saya review secara singkat adalah jilid yang pertama. Nah, ini cukup tebal ya, kitabnya cukup tebal teman-teman. Kitab Saksiyah Islamiyah ya. Isinya apa? Nah, kita lihat di daftar isi ya. Ini review aja secara singkat. Jadi yang pertama itu membahas tentang saksiyah atau kepribadian. Nah, kalau kita kan biasanya beranggapan bahwa orang yang terikat dengan Islam itu gambarannya sangat sempurna gitu ya. Idealitasnya seolah-olah seperti malaikat. Tapi sebenarnya kalau kita paham dari komponen saksiyah, ada akliyah, ada nafsiyah. Yang akliyah maupun nafsiyah itu kemudian punya satu dasar tertentu atau pandangan hidup tertentu, maka dia akan bersaksiyah yang khas ya. Tapi bukan berarti kemudian saksiyah seseorang itu seperti malaikat ya. Memang ada beberapa kejanggalan ya, ada khilaf dan sebagainya, tapi tidak merubah saksiyah seseorang selama dia menjadikan satu asas pandangan hidup tertentu. Nah, yang dimaksud dengan asas di sini adalah persoalan akidah gitu ya. Nah, makanya kemudian di yang berikutnya ini bahas tentang akidah ya. Jadi kalau teman-teman mengkaji kitab Nizamul Islam, pembahasan persoalan akidah itu kan ada di bab yang pertama ya, bab Thoriqul Iman, kemudian bab Qadha Qadar ya, Qadha Qadar ya. Nah, bedanya kalau di kitab Nizamul Islam itu, ketika saya belajar kepada musyrif saya, guru saya, itu memang ansih bukan sekedar pembahasan bahwa akidah adalah gitu ya, akidah ini dan itu, iman ini adalah seperti layaknya taklim gitu ya, kalau kita belajar di sekolah itu. Kalau di kitab Nizam Islam itu ketika saya baca kemudian mengkajinya bersama musyrif, itu lebih dalam rangka untuk an-nahdoh ya, ini untuk membangkitkan umat ini ya. Kemudian dikontekstualisasikan dalam dunia kontemporer hari ini, apalagi kemudian dibandingkan dengan dua ideologi yang lain, baik itu kapitalisme sekuler maupun sosialisme. Nah, jadi memang lebih hidup ya pembahasan akidah dalam kitab Saksiyah. Nah, di kitab bukan di kitab Saksiyah, kitab Nizam Islam ya. Sementara di kitab Saksiyah ini memang bisa menjadi syarah ya, menjadi pelengkap ya, menjadi lebih lengkap penjelasan dari kitab Nizam Islam ini ketika membahas tentang persoalan akidah Islam ya, tentang hari kiamat ya, kemudian munculnya masalah qadha qadar gitu kan. Nah, sifat-sifat Allah, para filosof muslim dan sebagainya. Jadi kurang tepat kalau ada yang kemudian mengatakan bahwa mereka yang mengkaji pemikiran ya, mereka yang mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kemudian mengabaikan akidah. Itu pernyataan yang kurang tepat ya, bahkan salah gitu ya. Karena pada faktanya Syekh Taqi ya dalam kitab Saksiyah ini yang jilid pertama itu membahas dengan sangat detail ya, sangat detail dan bagus, membahas persoalan tentang akidah ya. Kemudian membahas tentang Al-Qur'anul Karim ya, ini juga masih dalam lingkup persoalan akidah. Nah, kemudian as-sunnah ya, yang merupakan salah satu bagian dari tasyri' atau sumber hukum Islam gitu ya. Nah, kemudian perbedaan akidah dengan hukum syara ya, dari sisi sumbernya, bagaimana pengambilannya ya. Kemudian persoalan ijtihad dan taklid ya, bab mempelajari hukum syara, kekuatan dalil, kemudian syura atau
thalabur ra'yi ya, pengambilan pendapat dalam Islam. Ada beberapa orang mengatakan bahwa syura itu sama dengan demokrasi. Nah, ini dijelaskan dengan sangat apik ya oleh Syekh Taqi. Sebenarnya syura itu apa gitu ya, dan perbedaan yang sangat fundamental dengan demokrasi itu seperti apa itu. Kemudian ilmu dan sakofah ya, kemudian ilmu-ilmu Islam, ada tafsir ya, usul ahli tafsir dalam penafsiran, sumber-sumber tafsir ya, dan kebutuhan umat saat ini akan adanya ahli tafsir. Kemudian berkaitan dengan hadis ya, ini cukup banyak ya. Kemudian berkaitan dengan syurah dan tarikh ya, sejarah, membahas tentang usul fikih ya, dan persoalan fikih itu sendiri ya. Nah, jadi singkatnya, bagi para pengkaji ya kitab-kitab Syekh Taqi ya, itu kitab ini sangat bagus ya dan layak untuk mempertajam sakofah Islam. Selamat membaca. Kalau ada yang belum punya, bisa beli lewat saya, nanti akan saya sambungkan ke tokonya ya, ke suppliernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.